Aku mengekor langkah Adios. Ia masuk ke dalam lift dan menekannya di angka 22. Oh, jadi dia melayani tamunya di kamar pintu itu. Pintu lift terbuka. Kakiku masih terus saja mengikuti lelaki muda di depan. Entah pesona apa yang ia punya, hingga secara sadar aku tetap mengikuti langkah kaki itu. Kami masuk ke dalam. Ia mencopot jaket dan juga kemejanya, lalu dilempar sembarangan di sofa. Otot di dada dan perutnya tercetak jelas ketika hanya kaos dalam putih polos tersebut yang membungkus tubuhnya. Ingin sekali rasanya memegang otot lelaki itu di depan. Aduh, fokus Hera. Ingat, dia lelaki panggilan, teriakku dalam hati. Hati ini seketika berdesir melihat tubuh tegap itu. Setelah itu, Adios mengambil air mineral dalam botol dan disodorkan di hadapanku. Ragu, tentu saja. Pikiranku sudah negatif tentangnya. Bagaimana kalau dalam minuman itu ada bubuk atau sejenisnya? Lebih baik tidak usah meminum air itu. Kenapa? Takut aku masukin obat ke air itu? Tenang saja, aku tidak akan melakukannya. What? Dia bisa membaca pikiranku. Ya jelas, dia yang memasukkan. Pasti juga sudah melihat keraguan di wajah ini. Aku pura-pura melihat sekeliling ruangan. Ketika dari sudut mata kulirik ia tersenyum. Menyebalkan. Kenapa senyum itu? Sangat manis. Ini bayaran buat kamu. Uang yang sudah disiapkan di dalam tasku ambil, lalu diletakkan di meja. Setelah memastikan hati ini baik-baik saja, aku mengangkat wajah memandangnya. Ia tersenyum tengil sambil mengedipkan mata. Aduh, ingin rasanya menimpuk wajah tampan di depan dengan tas tangan yang kini di pangkuan. Tapi sayang, nanti gantengnya hilang. Sudah mulai nyaman. Kok aku kamu? Shit, aku menyembunyikan wajah. Pasti sekarang sudah merah padam karena malu. Salahkah aku atas perasaan ini? Tidak, aku hanya balas dendam. Mas Dales melakukan yang lebih dari ini. Kata-kata sugesti terus saja kuucapkan dalam hati. Ya, perbuatanku ini tidak salah. Aku hanya ingin Mas Dales merasakan yang selama ini kurasakan. Akhirnya aku menceritakan semua pada lelaki muda itu tentang suami yang selingkuh kesekian kalinya, tentang permasalahan di dalam rumah tangga kami, dan penyebab aku nekat menyewa lelaki panggilan. Suamiku bermasalah yang sedikit, jadi belum bisa membuahi sel telur, dan itu membuat rumah tangga kami hampa. Aku yang dipojokkan oleh keluarga Mas Dales, padahal dia yang bermasalah. Laki-laki muda itu sampai menguap berkali-kali. Aku melihat matanya yang kadang hampir terpejam dan kembali terbuka ketika ia hampir jatuh. Kak, aku buat kopi sebentar ya. Ia berdiri
lalu berjalan ke dapur mini. Aku ikut, melangkahkan kaki ke sana, melihat seisi dapur yang tidak ada apa-apa. Ah, dia lajang. Buat apa stok banyak bahan makanan dan alat masak? Ia memberi tips agar aku lebih percaya diri dan mencari teman. Memang selama ini aku sangat membatasi pertemanan, apalagi yang suka shopping. Oh no, aku harus nabung untuk biaya program bayi tabung. Namun, setelah aku pikir-pikir lagi, tak ada salahnya mencoba membuat diriku nyaman dengan tubuh sendiri. Oke, aku akan mulai ke salon lagi dan membeli beberapa pasang pakaian dengan model baru. Satu yang aku tidak bisa, mencari teman. Bagaimana aku harus mencari orang yang mau berbagi cerita denganku? Tapi aku gak tahu caranya cari teman. Bahuku terkulai lemas. Mau aku ajarin? Ia menawarkan diri, lalu mendekat. Ajarin apa? Tanyaku, belum paham maksudnya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan hingga jarak kami hanya beberapa senti lagi. Ia menjepit hidungku dengan jarinya. Diajarin, suami, biar dia gak pergi ke pelukan wanita lain. Aku menepis tangannya, lalu menunduk lagi, menyembunyikan wajah yang pasti sudah memerah. Ah, muka ini tidak bisa diajak kompromi. Ia tertawa terbahak-bahak. Double menyebalkan. Aku hanya diam, hanya melihat dia menuangkan kopi ke gelas dan memberi gula, lalu diaduk sampai tercampur. Tiba-tiba perutku berbunyi hingga terdengar sampai ke telinga Adios. Dan sekarang laki-laki tampan itu tersenyum geli sambil melirik ke arahku. Tatapan kami bertemu. Aku menunduk. Ia menawarkan mie instan 1 bungkus yang ia punya, dan aku mengambilnya. Lalu mulai memasak air mendidih. Setelah itu menuangkan bumbu ke dalam mangkok. Baru saja mie instan itu selesai kumasak, ia sudah lebih duluan untuk mencicipinya. Aku yang masih mencuci panci meninggalkan pekerjaan itu agar kebagian mie yang baru saja kubuat. Ya udah, kita makan bareng aja. Emang kamu doang yang lapar? Nungguin cewek curhat berjam-jam juga lapar kali, katanya. Is, sebel banget gak sih? Dia sendiri yang bilang mau dengerin ceritaku, sekarang mengeluh. Ah, gak profesional. Selesai makan mie instan dan minum teh hangat buatanku, ia langsung pamitan masuk kamar. Juga mengatakan kalau aku mau pulang bisa langsung keluar. Kulirik arloji di pergelangan tangan. Masih pukul 4 dini hari. Jam segini pulang, mana aku berani. Menyusul dia masuk kamar adalah pilihanku. Lalu berbaring di sampingnya. Terasa nyaman sekali kasur ini. Beda dengan kasur di rumah yang setiap berbaring
Aku selalu terbayang wanita lain yang ditiduri suamiku di tempat yang sama. Ah, menyesakkan. Ia memejamkan mata ketika aku mengatakan akan numpang tidur di ranjangnya. Seketika ia membuka mata. Lalu, kakak mau tidur di mana? Ranjangku cuma satu. Apa tidur di sofa aja? Di sebelah sana. Ia menunjuk sofa yang berada di ruang tamu tanpa perasaan. Kok tega banget? Suruh tidur di sofa. Kamu geserlah. Sana deket tembok. Aku di sebelah sini. Nah, guling ini sebagai pembatas. Jangan lewat dari pembatas. Guling di pelukan Adios ku ambil. Lalu menaruhnya di tengah, di antara kami. Oke, aman. Aku mengambil selimut dan hendak menutupkannya ke tubuhku. Bersambung.